Sekarang kita masuk ke subbagian garis bilangan real. Secara geometris, mutlak itu sama dengan artian jarak. Jadi kalau ada mutlak A, maka ini interpretasinya atau artinya adalah jarak antara bilangan A ke 0. Kalau ada mutlak dari A kurang B, ini artinya jarak antara A dan B. Jadi memang ini kurang ya bentuk umumnya. Jadi kalau ada A ditambah B, ini artinya harus kita ubah dulu ke bentuk umumnya, yaitu pakai kurang. Berarti ini sama dengan mutlak A dikurang min B ya. Nah sama ya, udah sama. Ini artinya jarak antara A dan min B. Ketika itulah berlaku kalau ada mutlak 5, hasilnya 5. Kenapa? Jarak antara 5 dengan 0 adalah 5. Misalnya 2 dikurang 3. Kita tahu bahwa 2 dikurang 3 hasilnya min 1. Ketika dimutlakkan hasilnya positif 1. Ketika diinterpretasikan ini akan lebih mudah. Berapakah jarak antara 2 dan 3? Di bilangan real, jarak antara 2 dan 3 berarti dari sini dan sini. Maka jaraknya cuma 1. Kita misalkan lagi. Kalau ini jarak antara mutlak 2 dikurang min 3 misal. Berarti jarak antara 2 dan min 3. Atau kalau kita hitung kembali bisa lah 2 ditambah 3 hasilnya 5 ya kan? 5. Nah sebenarnya di garis bilangan itu seperti apa? 2 itu di sini, min 3 itu di sini. Jaraknya adalah 1, 2, 3, 4, 5. Itu adalah pengertian mutlak dari segi geometris. Begitupun nanti ketika muncul X kurang A, maka kita harus interpretasikan bahwa ini adalah jarak antara X dan A. Ini juga berlaku A dikurang X nanti. Kenapa berlaku? Karena jarak antara X dan A dengan A dan X itu kan sama. Seperti ini. Jarak antara 2 dengan 3 dan 3 dengan 2 itu sama-sama 1. Jarak antara min 3 dan 2 atau 2 dan min 3 sama-sama 5. Jadi berlaku kebalikan. Sekarang kita masuk ke definisi 2.2.7. Tadi kita sudah memahami bahwa konsep mutlak itu sendiri merupakan jarak. Definisi ini pun dapat digambarkan dalam konsep jarak. Sekarang kita pahami dulu pernyataan dari definisinya. Misalkan A anggota bilangan real dan epsilon lebih dari 0, maka lingkungan epsilon dari A adalah himpunan dari, boleh disimbolkan dengan huruf V. Lingkungan epsilon dari A didefinisikan sebagai X anggota real yang mana memenuhi mutlak dari X kurang A itu kurang dari epsilon. Sesuai dengan teorema 2.2.2 bagian C, ini berlaku menjadi jika dan hanya jika X kurang A, hilang mutlaknya ya, kurang dari epsilon dan lebih dari min epsilon. Ketika semua ruas sama-sama kita tambahkan A, maka ini akan menjadi X saja, tinggal ya. Ini maka menjadi A ditambah epsilon, ini menjadi A dikurang epsilon. Sekarang kita kembalikan ke definisi. Lingkungan epsilon dari A, berarti ada si A sebagai patokan, ini si A. Kemudian ada lingkungannya yang sejauh epsilon. Lingkungan itu dengan kata lain persekitaran. Di sekitarnya sejauh epsilon, yang mana epsilon itu adalah bilangan positif. Kita misalkan sejauh epsilonnya adalah sejauh sini. Misal, ini epsilon. Maka ke sini juga sejauh epsilon. Ya, misalkan di sini epsilon. Yang sebelah sini karena ini ditambahkan garis bilangan ke kanan berarti ditambah ya, positif ya. Berarti ini A tambah epsilon dan ini A kurang epsilon karena kalau ke kiri negatif. Lingkungan epsilon dari A adalah himpunan X anggota bilangan real yang mana memenuhi pertidaksamaan ini. Lingkungan dan lingkungan ini adalah nilai-nilai X-nya. Jadi sesuai dengan ini, atau dengan kata lain sesuai dengan ini ditunjukkan dengan X itu berada di antara A plus epsilon dan A min epsilon, atau X-nya kurang dari A plus epsilon
dan lebih dari A min epsilon. Berarti X itu bisa di sini aja, di mana aja dia. Itulah maksud dari definisi ini. Jadi kalau misalnya ada mutlak X kurang 3 kurang dari 5, maka kalau lihat garis bilangannya, di sini ada 3 dan lingkungannya sejauh 5, berarti ke sini 5, berarti di sini 8. Nah, kemudian ke sini 5. Nah, ini berarti min 2 ya. Maka nilai X yang memenuhi adalah yang di sebelah sini, nilai X-nya. Atau dengan kata lain, X kurang 3 kurang dari 5 atau lebih dari min 5 menggunakan teorema 2.2.2 bagian C. Semua ruas sama-sama ditambahi 3 biar ini hilang, berarti X kurang dari 5 tambah 3, ini min 5 tambah 3, berarti X kurang dari 8 kurang dari min 2. Nah, sesuai kan dengan ini. Nah, jadi kalau ketemu mutlak X kurang A kurang dari epsilon, maka X itu merupakan lingkungan sejauh epsilon terhadap A. Lingkungan sejauh epsilon terhadap A. Sekarang kita masuk ke teorema 2.2.8 yang merupakan teorema terakhir di bagian 2.2. Bunyi teoremanya adalah, misalkan A anggota bilangan real jika X merupakan lingkungan dari himpunan lingkungan epsilon terhadap A untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka X itu sama dengan A. Ini artinya X itu merupakan satu-satunya anggota dari himpunan ini. Kalau tadi bisa banyak. Maka untuk membuktikannya X termasuk lingkungan dari lingkungan epsilon A ini, maka sesuai dengan definisi berlaku mutlak X kurang A itu kurang dari epsilon untuk setiap epsilon lebih dari 0. Untuk membuktikan bahwa X sama dengan A, kita bisa memanfaatkan teorema 2.1.9 yang mana bunyi teoremanya adalah jika A adalah suatu bilangan real sedemikian hingga dia memenuhi A kurang dari epsilon dan lebih dari atau sama dengan 0 untuk setiap epsilon lebih dari 0, maka berlaku A itu sama dengan 0. Sekarang perhatikan bahwa teorema yang akan kita buktikan itu mirip seperti ini, yang mana ini adalah ini dan lainnya sama. Maka kita boleh gunakan teorema 2.1.9 sehingga memenuhi A. Berarti kalau si A nya itu adalah mutlak X kurang A sama dengan 0. Kita mau buktikan dia X itu sama dengan A. Sekarang kita lihat ini, mutlak itu boleh kita artikan sebagai jarak. Ini berarti jarak antara X dan A itu 0. Artinya kalau jaraknya 0 maka X itu pastilah A. Terbukti. Atau dengan cara lain, ini sesuai dengan definisi, kalau ada mutlak A didefinisikan sebagai 3 ya, bisa A, bisa 0, bisa min A. 0 itu berlaku kalau A nya sama dengan 0, maka kalau ini 0 maka pastilah X kurang A nya juga 0 ya. Kalau mutlak X kurang A nya 0, maka pastilah dalamnya ini 0. Nah, kalau ini tinggal pindah ruas atau kedua ruas sama-sama kita tambah A, berarti jadinya X sama dengan A.